mempedulikan kaum menderita. Halo sahabat-sahabatku semua, di mana saja berada. Jumpa lagi bersama kami dalam program kesayangan kita, Renungan SMGM. Renungan kali ini akan dibawakan oleh sahabat Tiarma dengan tema Yesus Pusat Hidupku. Sahabat-sahabat terkasih, marilah kita mendengarkan bersama. Sapaan Sabda Tuhan untuk kita pada hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 6 ayat 35 sampai 40. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat-sahabat SMGM yang terkasih, pada hari ini Yesus berkata, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Yesus berkata lagi, "Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang." Jadi, jika kita sudah datang kepada Yesus, itu karena Bapa sendiri yang telah memberikan kita kepada Yesus. Dan Yesus berkata, ia tidak akan kubuang. Selanjutnya Yesus berkata lagi, "Sebab aku telah turun dari surga untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku." Apa itu kehendak Bapa yang mengutus Yesus? Yesus berkata lagi, supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Berarti supaya kita beroleh hidup yang kekal dan supaya kita bangkit pada akhir zaman, kita harus melihat Anak dengan datang kepada Yesus dan harus percaya kepadanya. Datang kepada Yesus, kita tidak akan lapar lagi. Percaya kepada Yesus, kita tidak akan haus lagi. Dan Yesus berkata, kita akan beroleh hidup yang kekal dan bangkit pada akhir zaman. Bagaimana caranya dalam kehidupan sehari-hari supaya kita datang dan percaya kepada Yesus? Yesus harus menjadi pusat hidup kita. Bukan uang, bukan kekuasaan, bukan kenikmatan, dan bukan apapun yang bersifat dunia, tetapi Yesus yang menjadi pusat hidup kita. Bagaimana caranya? Pertama, hiduplah dalam doa seperti tertulis dalam Filipi 4 ayat 6-7. "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus." Yang kedua, hiduplah
dengan sabda Allah. Hidupilah sabda Allah dalam kehidupan sehari-hari. Seperti tertulis dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Yang ketiga, hiduplah dalam persekutuan. Seperti tertulis dalam 1 Korintus 1 ayat 9. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus. Tuhan kita adalah setia. Yang keempat, lakukanlah pelayanan. Seperti tertulis dalam Matius 28 ayat 19. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dengan melakukan hal di atas dengan bijaksana dan konsisten, terus-menerus kita akan memiliki Yesus sebagai pusat hidup kita. Ketika Yesus menjadi pusat hidup kita, kita sudah memiliki harta terbesar yang memberikan hidup yang kekal. Jika pusat hidup kita di dunia ini adalah sesuatu tentang materi, tentang kekuasaan, tentang kenikmatan, atau tentang apa saja yang bersifat duniawi, apa selanjutnya setelah pusat hidup yang bersifat duniawi tersebut tercapai? Tentu akan terus dan terus meningkat ke level yang lebih tinggi. Terus dan terus menerus tidak pernah terpuaskan sampai menemukan jalan buntu jika tanpa Tuhan. Dan apa yang terjadi jika pusat hidup yang bersifat duniawi itu tidak terjadi? Mungkin putus asa, atau mungkin menghalalkan segala cara untuk mencapainya jika tanpa Tuhan. Inilah bahayanya tidak menjadikan Yesus sebagai pusat hidup. Jika kita datang dan percaya kepada Yesus, kita memang tidak akan mengalami lapar dan haus lagi akan apapun yang ditawarkan dunia ini kepada kita. Apakah Yesus menjadi pusat hidup kita saat ini? Hanya Tuhan yang tahu semuanya. Hitamnya jalan yang kita lalui. Kering menetap pun ada tak berbuah. Tuhan lagi berbuah. Hanya Tuhan yang dapat mengampuni. Walau dosa merah bagai kerinci, menjadi putih bagaikan salju. Tuhan memberkati. Yesus terang pelita hidupku. Yesus mutiara sanggup bagiku. Dengan hormat permata hatiku, pelipur negaraku. Aku cinta padamu, oh Tuhan. Aku rindu pelayan kasih-Mu. Dengan air mata yang menetes ini, ku bernyanyi, ku berdoa.
kasih kepada sahabat Tirma yang telah membawakan renungan pada hari ini. Sampai jumpa dalam renungan SMGM edisi berikutnya. Jangan lupa terus dukung channel ini dengan cara like, komen, subscribe, serta share video ini sebanyak-banyaknya kepada sahabat-sahabat kita yang membutuhkan renungan. Sampai jumpa, terima kasih, dan Tuhan Yesus memberkati. Semangat melayani dengan sepenuh hati, sahabat orang kecil, sahabat